Salah satu komen yang paling sering muncul di video-video 1% adalah komen kayak gini nih. Mulai dari yang bilang 1% tuh rasa relate banget sama hidup dia, sampai yang bilang dia ngerasa 1% tuh mata-matain dia. Dan percaya atau enggak ya, nggak semua dari komen kayak gitu itu tuh bercanda. Nah, beneran ada orang-orang yang ngerasa bahwa konten YouTube 1% atau mungkin sebuah lagu yang diputar di radio, itu tuh emang dibuat buat dia. Atau minimal, dia tuh ngerasa itu tuh dikirimin sama universe buat dia. Which, ya sebetulnya sah-sah aja sih. Gue sendiri juga kadang kalau lagi dapet hal baik yang timingnya super tepat gitu ya, gue suka mikir bahwa ini adalah alam semesta lagi sayang aja gitu, dan ngasih gue hal baik ini. Tapi nih, buat sebagian orang, hal ini adalah pola pikir atas semua hal yang dialaminya sehari-hari. Orang sekitar lo ada yang kayaknya mukanya lagi gak enak gitu, terus lo mikir, wah gue salah apa ya sampai dia jadi begitu. Terus kalau ada hal buruk yang terjadi di sekitar lo bisa jadi mikir, tuh kan orang-orang di dunia ini emang gak bisa ngeliat gue bahagia. Apakah lo termasuk orang yang kayak gitu? Atau mungkin lo kenal orang yang kayak gitu? Kalau iya, gue minta lo nonton satu video sebelum tidur ini sampai habis ya. Karena topik ini beneran penting banget buat hidup lo. So, stay tune ya. Oke. Buat memahami pemikiran-pemikiran yang kesannya sangat fokus ke diri sendiri kayak gitu, gue bakal ngajak lo ngebahas ini pakai penjelasan dari neuroscience. Singkatnya, dari struktur otak lo. Jadi gini, menurut pendekatan ini, otak kita sebenarnya bekerja karena dua hal utama, yaitu default mode network sama task positive network. Gue bahas satu-satu, tenang. Yang pertama, tadi ya gue sebut default mode network, atau biasa disingkat jadi DMN. Singkatnya, DMN ini terdiri dari beberapa bagian otak yang salah satu fungsi utamanya adalah memproses soal diri sendiri. Nah, jadi kalau kita ngomongin soal pengenalan diri atau self-awareness ya, biasanya tuh yang aktif di otak tuh di area DMN ini nih. Tapi karena area ini buat kita jadi banyak fokus soal diri sendiri, jadi nggak heran kalau beberapa peneliti itu menyimpulkan bahwa DMN itu juga berperan dalam membuat kita jadi overthinking. Area ini juga sebenarnya terdiri dari bagian-bagian otak yang menyimpan informasi soal orang lain, pikiran soal masa lalu, dan juga pikiran soal masa depan. Nah, DMN ini biasanya aktif ketika otak kita lagi kayak nganggur aja gitu, lagi nggak dipakai kerja atau lagi nggak mikirin apa-apa. Jadi nggak heran kan, kenapa overthinking itu seringnya pas kita lagi rebahan. Nah, di orang-orang yang punya gangguan kecemasan atau depresi, area DMN di dalam otak mereka itu jadi aktif banget. Orang-orang dengan DMN yang sangat aktif ini, itu tuh jadi hyper aware atau jadi super sangat aware terhadap diri sendiri. Profesor neuroscience dari New York University, Stephanie Fay, bahkan menyebut DMN ini sebagai me network. Saking fokus kita di saat itu, karena ya fokus kita saat DMN ini aktif, itu tuh cuma soal gue, dan gue. Dan gak ada tempat buat fokus ke hal yang lain. Ya ujungnya jadi overthinking aja kan terus-terusan. Gue kasih contoh, by the way, pas gue bilang ini soal gue, itu tidak berarti seluruh isi pikiran lo tuh soal diri lo sendiri. Kadang-kadang ada orang lainnya. Nah, gini nih contohnya nih. Misalnya nih ya, lo lagi malam nih, siap-siap tidur gitu. Terus tiba-tiba lo tuh keinget, wah gebetan lo ternyata tadi sore nge-like foto orang lain di Instagram. Cuma itu tuh, cuma kepikiran, tadi dia nge-like foto orang lain di Instagram. Tapi yang selanjutnya lo pikirin adalah, apa ya salah gue? Apa dia udah gak tertarik ya sama gue? Kenapa ya? Apa gara-gara minggu lalu gue lupa sesuatu ya? Atau gue bikin salah apa ya? Atau emang jangan-jangan dia sebetulnya gak tertarik ya sama gue dan cuma jadiin gue backup plan aja? Or even worse, gimana kalau dia tuh emang gak suka dari awal dan cuma mainin perasaan gue doang? Nah, ini nih, yang ngebuat lo awalnya baik-baik aja, mau tidur, tiba-tiba overthinking sampai begadang. Nah, kalau kasusnya cuma pas lagi jatuh cinta, apalagi pas lagi kesengsem-kesengsemnya, ya wajar sih sesekali. Gue juga udah sering bilang kan, semua orang bego kalau lagi jatuh cinta, termasuk gue sendiri. Tapi, kalau lo melakukan itu sehari-hari, terkait banyak orang dan banyak hal, nah, itu udah tanda-tanda lo harus waspada guys. Biasanya kalau udah gini ya, DMN ini nggak cuma stop sampai bikin lo overthinking terus udah. Tapi juga berpotensi buat bikin lo lari ke hal-hal yang bisa banget bikin kita kecanduan. Buat apa? Ya biar lupa aja gitu sama pikiran-pikiran tadi. Kan gak enak yang pikir kayak gitu terus-terusan ya. Ya udah kita lari ke hal-hal yang bikin kita kecanduan. Contohnya apa? Contohnya scroll sosial media berjam-jam. Nonton film sampai subuh. Bahkan ada orang-orang yang sampai lari ke obat-obat berbahaya gitu. Pokoknya apapun akan lo lakukan supaya lo tuh gak mikirin suara-suara negatif di kepala tadi gitu. Kayak mikiran gebetan lo yang nge-like foto orang lain tadi.
Karena tadi kan, awalnya cuma mikirin dia nge-like foto orang lain. Tiba-tiba semua tuh soal kita. Apa yang kita bikin salah, kita tuh ngapain, kita tuh kenapa gitu kan. Nah, kayak di awal tadi, otak kita tuh emang disetting bakal selalu ada di default mode network ini. Jadi sebenarnya wajar aja kalau kita sesekali itu overthinking dan fokus ke diri kita doang gitu kan. Yang bisa jadi masalah adalah kalau kita terus-terusan bikin DMN kita aktif gitu kan. Jadi kebiasaan aja gitu buat overthinking dan mikirin soal kenapa gue begini, kenapa gue begitu, dan terus-menerus. Akhirnya kan ya kayak ngerasa hidup ini buruk banget aja gak sih? Karena apa? Karena tadi semua kejadian kecil itu lu pikirin, salah gue apa, kenapa gue ngalamin ini, apa yang terjadi. Temen lu cemberut, lu pikir apa salah lu, padahal belum tentu juga cemberut gara-gara lu kan? Nah, jadi kalau hidup lu udah sampai titik itu ya, itu menurut gue sesuatu yang harus diwaspadai sih. Tapi of course, ada cara buat kita mengurangi DMN itu dalam diri kita. Jawabannya ada di hal kedua tadi kan, yang bagian dari kerja otak, yaitu Task Positive Network atau TPN. Nah, mode yang kedua ini aktif ketika kita secara sadar berfokus pada hal yang sedang kita kerjakan dan perlu konsentrasi ngelakuinnya. Contohnya pas belajar buat ujian gitu, atau pas lagi kerja, atau lagi ngapain gitu kan. Makanya orang kalau lagi patah cinta kan disuruhnya, udah kerja aja yang serius. Nah, biar apa? Biar TPN-nya jalan. Ya, karena orang kalau lagi patah hati kan bawaannya kan DMN-nya aktif banget kan, kayak, apa salah gue? Apakah dia nemuin lebih baik dari gue? Apa kurangnya gue? Kan gitu. Makanya, simpelnya, TPN ini ngebantu kita buat sadar dan ngerasain apa yang terjadi sama diri kita saat itu. Tidak ngerasa khawatir atau mikirin tentang masa lalu dan hal yang belum kejadian karena kita fokus dan konsen sama apa yang kita lakukan. Uniknya nih, waktu satu mode otak ini aktif, nah yang mode lainnya tuh bakalan aktif. Jadi, kalau lagi overthinking malam-malam, TPN ini nggak aktif, yang aktif si DMN. Kalau lagi belajar dan fokus, konsentrasi lagi tinggi, biasanya lu nggak gitu ngerasa cemas. Gitu aja siklusnya. Nah, balik ke pertanyaan tadi, terus gimana caranya biar DMN kita nggak selamanya aktif sampai kita nggak bisa ngontrol? Sebenarnya, cara buat ngurangin keaktifan DMN ini ya dengan ningkatin keaktifan si TPN. Sebenarnya ada banyak cara. Contohnya nih, kalau misalnya emang dalam kasus lo udah parah banget, udah beneran semua hal dalam hidup itu rasanya adalah berkaitan sama masalah hidup lo. Nah, nggak jarang nih kalau yang udah level parah banget itu harus dapat obat sih dari psikiater. Ya walaupun cara ini efektif gitu ya, tapi nggak bisa dipungkiri, obatnya tuh mahal, perlu resep psikiater, dan ini tidak bisa terus-menerus digunakan. Karena biasanya obat ini diresepinnya sama orang yang punya gangguan klinis serius gitu. Belakangan, salah satu cara yang lagi naik daun dan udah didukung oleh banyak banget riset adalah metode mindfulness. Buat lo yang sering nonton video 1% pasti sering dengar kata mindfulness. Kita udah bahas entah berapa puluh atau berapa ratus topik yang berhubungan sama ini juga. Sederhananya, mindfulness ini ngajak lo buat sadar serta fokus ke keadaan lo dan lingkungan lo in the moment. Lo sadar akan perasaan yang sedang lo rasain, bunyi apa yang ada di sekitar lo, tempat lo sekarang kayak gimana, dan hal lain-lain. Karena lo lagi fokus dan sadar pada saat mindfulness, TPN lo aktif gitu, bukan DMN lo yang aktif. Kalau kita bisa rajin praktekin mindfulness ini, bakal bisa bantu otak kita buat lebih ngurangin kemungkinan terjadinya hyper aware tentang apa yang kita pikirin. Bahkan, ada beberapa pakar neuroscience yang bilang, mindfulness ini bisa ngebantu mengubah bagaimana cara kita berpikir. Hal ini bisa banget terjadi karena otak kita sebenarnya punya sifat kelenturan atau yang biasa disebut sama neuroplasticity. Neuroplasticity ini yang ngebuat jaringan koneksi dalam otak lo makin menguat atau makin melemah. Jadi kalau lo orang yang gampang overthinking atau panikan, ada kemungkinan ya, koneksi di otak lo yang bagian-bagian overthinking, bagian-bagian panik itu kuat aja gitu. Nah, buat melemahkan jaringan koneksi itu, lu butuh jalur jaringan koneksi yang baru, kayak membiasakan mindfulness gitu kan. Kalau lu praktek mindfulness ini secara rajin, lama-kelamaan jaringan koneksi baru bakal terbuat. Jadi kalau overthinking, lu nggak langsung panik gitu, tapi larinya ke mindfulness. Nah, jadi kalau gue simpulin, buat kalian yang sering banget mikir hal-hal kayak tadi ya, kayak, apa sih, kenapa gue begini, kenapa begitu, kenapa dunia ini nggak suka sama gue, dan lain-lain ya. Gue sangat menyarankan buat kalian mencoba mindfulness. Tapi, kalau kalian berpikir seperti itu akan semua aspek hidup kalian, sampai rasanya pikiran kalian tuh terlalu berisik dan gak pernah ada diemnya sama sekali, menurut gue udah waktunya buat kalian konseling sama psikolog. Ada kemungkinan ada masalah psikologis yang lo alami, jadi sebaiknya lo konseling sama psikolog. 1% punya psikolog, lo bisa cek di website kita 1%.net, kita punya layanan konseling bareng psikolog 1%. Di layanan ini, lo bakal dibimbing sama psikolog soal masalah terlalu aware dan fokus sama diri sendiri ini yang sampai ngebawa masalah ke hidup lo sehari-hari. Salah satunya adalah dengan psikoterapi yang bakal diberikan oleh psikolog.
kalau emang dirasa lo membutuhkannya. Selain psikoterapi, di layanan ini lo juga bakal dapat pre-assessment buat mengenal kondisi diri lo mendalam sebelum konseling dimulai. Serta worksheet biar lo makin jago buat mengelola kondisi lo ini. Dan mungkin ya, prosesnya mungkin gak sebentar. Karena kalau misalkan kalian bener kayak tadi ya, kayak semua hal itu rasanya kayak gitu, gue rasa masalahnya sudah cukup lama ada di hidup kalian, jadi hilangnya juga gak akan dalam waktu dekat gitu kan. Tapi gue harap lo paham, kalau semua orang itu punya hak yang sama buat ngerasa tenang dan bahagia dan keluar dari masalah yang dialamin. Lo pun punya hak yang sama juga. Jadi nggak usah segan, lo tinggal klik link yang ada di description box buat daftar biar lo dapat penanganan terbaik. Segitu dulu video kali ini. Ingat, apa yang berlebihan tuh nggak baik. Sama kayak lo terlalu fokus ke diri sendiri. Kalau mungkin selama ini lo cuma fokus ke diri dan masalah lo dan dunia rasanya jahat banget sama lo, mungkin sekarang udah saatnya buat lo lebih fokus ke pemecahan masalahnya juga. Sekian dari gue Rizky dari 1%, gue tunggu di konseling ya. Bye!